Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua, fans Garuda di seluruh Indonesia. Salam sepak bola. Langsung aja, di video kali ini saya akan menyampaikan kabar seputar timnas Indonesia yang terbaru. Salah satunya mengenai kabar trio Enjoy, yaitu Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi. Mereka benar-benar kaget setelah menjadi WNI. Begitu besar antusias dan support yang mereka terima. Seperti apa kabar selanjutnya? Makanya buat kalian semua, tonton video ini sampai selesai biar kalian semua mendapatkan informasi yang full, tidak setengah-setengah. Dan buat kalian semua, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan update terkini seputar timnas Indonesia yang bakal saya sampaikan buat kalian semua fans Garuda di seluruh Indonesia. Oke, langsung aja kita simak berita yang satu ini. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no. Dean James, Emil Audero, dan Joy Pelupesi udah resmi jadi WNI dan udah pasti ketiganya akan dibawa Coach Patrick untuk laga melawan Australia serta Bahrain. Jelas bagi mereka itu akan jadi hal yang gak akan pernah mereka lupakan, terlebih pesan cinta dan positif terus mengalir di sosial media mereka sejak mereka menyatakan siap bergabung dengan Indonesia. Nah, sejatinya netizen Indonesia ini walaupun kadang suka resek di sosmed, tapi nggak sedikit juga yang bisa bersikap baik terutama kepada pemain-pemain yang punya darah Indonesia. Bahkan bagi mereka yang belum join pun secara tak langsung ikut merasakannya. Seperti Ian Maatsen yang kabarnya sedang bimbang gara-gara Koeman kembali menaruhnya di tim U21 Belanda, bukan tim senior. Sesuatu yang bisa jadi membuat Maatsen akan mengabaikan ini semua dan peluang Indonesia untuk mepet tipis-tipis akan makin terbuka. Di sisi lain, Tom Haye yang menceritakan soal betapa ngerinya atmosfer ketika Indonesia melakoni laga kandang. Dan Tom menjamin siapapun termasuk Alik Pastur yang merasa sangat penasaran pasti akan merinding dari awal sampai akhir dan segala momen yang terjadi. Patrick Kluivert 99% memastikan kalau trio Enjoy yang baru aja menjalani sumpah WNI akan dibawa untuk bergabung ke Garuda Calling dalam laga melawan Australia serta Bahrain. Khusus buat James dan Joy Pelupesi, keduanya akan langsung mengisi skuad utama di mana James akan dimainkan sebagai winger, sedangkan Joy Pelupesi akan bertugas menjadi pemfilter serangan lawan dari lini tengah. Sedangkan buat Emil sepertinya Martin Paes masih terlalu oke buat digantiin, meskipun secara pengalaman di top level Emil ini harus diakui lebih dari Martin. Ya pokoknya yang penting 3 pemain tadi plus Ole Romeni beneran bikin kita makin pede buat ambil kemenangan. Perihal taktik dan sebagainya itu mutlak tim pelatih nantinya yang menentukan mau main seperti apa. Yang jelas kembali lagi hadirnya pemain-pemain baru selain bisa menambah kekuatan bisa juga menjadi pemantik bagi pemain lain buat tambah yakin gabung timnas Indonesia. Sementara itu terkait impact yang terjadi beneran dirasakan betul oleh ketiga pemain baru ini, terutama Dean James serta Pelupesi yang beneran gak nyangka ketika lihat HP mereka. Sebab dalam sehari aja followers mereka naik 4 kali lipat. Ini baru awal loh ya, coba kalau habis lawan Aussie nanti dimana mereka main bagus plus menang. Auto langsung tembus 1 juta kali ya. Ya pokoknya kalau udah urusan sama netizen Indonesia mungkin jadi yang terdepan.
Meskipun kadang juga ada sisi minusnya, tapi secara umum banyak sekali pesan cinta yang masuk dan itu juga yang sejatinya dirasakan pemain-pemain yang bahkan belum menjadi WNI seperti Jayden Oosterwolde, Pascal Struijk hingga Ian Maatsen. Mereka sudah merasakan betapa ngerinya netizen tanah air yang setiap waktu senantiasa ngirimin pesan ke sosial media. Dan itu seolah membuktikan kebenaran ucapan Mace Hilgers ataupun Kevin Dick soal betapa ia sangat dihargai dan dicintai oleh publik tanah air di samping dari plus minusnya. Nah, khusus buat Ian Maatsen, ia sendiri sampai sekarang kabarnya masih merasa kecewa sama Koeman yang lagi-lagi cuma menempatkannya di tim U21. Tentu aja melihat gimana peluang yang ada adalah hal yang lebih realistis jika ia memilih untuk membela negara lain selain Belanda. Dan Indonesia jelas jadi favorit untuk itu, tapi perlu diingat juga meskipun level Ian Maatsen udah top persaingan, tetaplah persaingan karena biar gimana pun pemain timnas Indonesia sekarang juga bukan pemain yang modal hahaha doang. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Di sisi lain ada Tom Hayen nih yang merasa enggak sabar untuk segera tampil membela Indonesia. Baginya adalah momen luar biasa serta ada perasaan yang nggak bisa tergambarkan ketika memakai seragam Garuda. Terlebih, Tom juga merasakan kalau supporter Indonesia sangat-sangat luar biasa. Luar biasa, saya sangat bangga sekali. Menurut saya, Indonesia juga memiliki supporter yang cukup besar. Indonesia adalah negara yang sangat hangat dan terbuka. Dan ya, dengan dukungan yang luar biasa juga dari orang-orang di sana juga. Dalam hal ini sangat menyenangkan untuk mengalami dan membela Indonesia dan juga sangat menyenangkan. Jadi yaitu adalah pertandingan di bulan Maret. Lebih lanjut Tom. Sebelum ini juga pernah menjabarkan betapa merindingnya vibes di GBK ketika timnas bermain di mana supporter dari awal sampai akhir nggak ada henti-hentinya buat bersorak dan bernyanyi. Dan bagi Tom ataupun bagi semua pemain, momen yang paling bikin merinding selain nyanyi Indonesia Raya adalah momen akhir laga ketika semua satu stadion nyanyi lagu Tanah Airku. Yap, Tom menjamin siapapun yang ada di sana pasti bakal merinding. Yes, terlepas dari apapun, pokoknya fokus dulu dengan apa yang ada sekarang. Kalau prestasi timnas bagus, kedepannya pemain bagus juga bakal datang. Dan kalau udah gini, wadidaw, Handuk Mania and Friends yang lama gak kedengaran nih bakal panas pol pastinya. Kemudian buat pemain Liga 1 gimana? Simpel kok, kerja keras dan tingkatkan kualitas. Gak usah takut bersaing karena kembali lagi kalau di mata pelatih dia bagus ya bakal main. Nah, soal pemain di Liga 1, Mimin cukup impress sama pemanggilan Septian Bagaskara, di mana ia sudah bikin 7 gol dari 27 pertandingan bersama Dewa United musim ini serta jadi real striker lokal tersubur di Liga 1. Ingat, real striker loh ya. Kalau Egy posisinya winger. Jadi beda. Dan dilihat dari atribut bermain, Septian punya 3 kelebihan. Pertama, sebagai super sub, dia cukup sering membuat perbedaan ketika dibutuhkan. Kedua, soal naluri sebagai target man yang lihai mencari posisi sepertiga area lawan. Ketiga, udah pasti soal finishing. Ya, bisa dibilang Septian Bagaskara adalah pemain underrated di Liga 1 sehingga mudah-mudahan di era yang baru ini dia bisa bersaing dan menunjukkan kalau dia bisa diandalkan. Intinya, Mimin berharap kedepannya antara program naturalisasi dan pembinaan serta kualitas liga bisa berjalan kompak harapannya. Jadi ya berdoa aja moga-moga Pak Erik dan jajarannya bisa membereskan ini semua. So buat semua elemen timnas Indonesia tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Guys, itulah kabar seputar timnas Indonesia yang terbaru yang sudah saya sampaikan buat kalian semua fans Garuda di seluruh Indonesia.
Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam sepak bola.